Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pencobaan Pertama, Mengubah Batu Menjadi Roti. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Injil Matius pasal 4 mencatat bahwa setelah Tuhan Yesus dibaptis dalam air dan diurapi dengan Roh Allah, Ia dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Saat itu Tuhan Yesus telah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ia mengalami masa pengujian dan penderitaan sebelum ia melayani Allah. Setelah 40 hari 40 malam ini, ia mengalami lapar. Dan si pencoba, yaitu iblis, datang kepadanya sambil berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Terhadap usul ini, Tuhan menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita lihat beberapa butir penting dari pencobaan ini. Pertama, pencobaan iblis yang pertama kepada Tuhan Yesus berkaitan dengan makan. Ini menyentuh masalah kehidupan kita. Dalam pelayanan Tuhan, ujian yang pertama adalah ujian yang berkaitan dengan masalah kehidupan kita. Manusia pertama Adam dicobai dalam perkara makan, dan ia jatuh ke dalam dosa karena masalah makan. Tetapi Tuhan Yesus sebagai manusia yang kedua, Adam yang akhir, juga dicobai dalam perkara makan, tetapi ia menang atas pencobaan iblis dalam perkara makan ini. Adam jatuh karena ia tidak melakukan apa yang telah Allah perintahkan. Kristus menang karena ia tidak melakukan apa yang tidak Allah perintahkan. Setelah dibaptis, Tuhan Yesus dibawa ke dalam situasi di mana dia mengumumkan kepada seluruh alam semesta, dia sebagai manusia yang diperkenan oleh Allah bukan hidup untuk kebutuhan jasmani, melainkan ia hanya hidup untuk kebutuhan rohani. Perkara yang kedua, sesungguhnya selama Tuhan Yesus berpuasa secara lahiriah, dia tetap makan secara rohani. Secara lahiriah ia berpuasa, namun secara rohani ia tetap makan. Selama 40 hari 40 malam, dia mengabaikan semua makanan jasmani. Ia berpuasa, ia melupakan tuntutan jasmani. Sebaliknya, dia memperhatikan keperluan rohani. Meskipun dia tidak makan untuk mempertahankan tubuh jasmaninya, tetapi ia makan banyak firman Allah untuk memelihara rohnya. Perkiraan iblis tentang Tuhan Yesus tidak makan selama berhari-hari di padang gurun itu mutlak salah. Sementara dia berpuasa terhadap makanan jasmani, sebenarnya dia makan makanan rohani. Di padang gurun dia tidak hidup dari roti saja, melainkan makan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perkara ketiga, jawaban Tuhan ini mengandung satu prinsip yang sangat penting, yaitu kita perlu merendahkan keperluan jasmani kita dan lebih memperhatikan keperluan rohani kita. Kita harus lebih memprioritaskan keperluan rohani kita di atas keperluan jasmani kita. Kita harus rela mengorbankan keperluan jasmani kita, seperti tempat tinggal yang baik, makanan yang lezat, pakaian yang indah. Itu semua tak lain hanyalah keperluan yang sekunder. Makan makanan rohani itulah kebutuhan yang primer. Kita harus menerima makanan rohani
lebih banyak daripada makanan jasmani. Kita perlu memperhatikan makanan rohani kita, sehingga roh kita berpesta akan firman Allah dan menikmati firman Allah, yaitu diri Allah sendiri. Setiap orang yang akan menempuh jalan Tuhan akan diuji atas masalah kehidupan sehari-hari. Roh Kudus akan membawa kita untuk diuji, supaya kita bisa bersaksi dan menunjukkan kepada alam semesta bahwa perhatian kita, prioritas kita bukanlah pada makanan yang lahiriah, melainkan pada makanan yang rohani. Perkara yang keempat, jalan Tuhan Yesus menghadapi pencobaan musuh bukan hanya dengan perkataannya sendiri, tetapi dengan firman Allah, yaitu firman Alkitab yang dikutip dari Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Perkataan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengambil firman Allah dalam Alkitab sebagai makanannya, dan dia hidup berdasarkan firman itu. Dalam bahasa Yunani, kata firman dalam ayat 4 adalah rema. Rema mengacu kepada firman yang seketika, firman yang instan. Sedangkan logos mengacu kepada firman yang tetap, firman yang konstan. Dalam pencobaan ini, semua firman yang dikutip Tuhan dari kitab Ulangan adalah logos, firman yang tetap dalam Alkitab. Tetapi ketika dia mengutip firman logos itu, firman itu menjadi rema, firman yang seketika diterapkan pada keadaannya. 2 Timotius 3:16 berkata bahwa segala firman yang diilhamkan oleh Allah, dalam bahasa aslinya segala tulisan yang dihembuskan oleh Allah. Karena itu, firman dalam Alkitab adalah firman yang dihembuskan oleh Allah, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Semoga kita dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus bersaksi dan mengumumkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah sebagai makanan rohani kita menduduki prioritas yang tertinggi dalam hidup kita, jauh melebihi makanan jasmani kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menang atas pencobaan yang pertama. Tuhan, kami mau belajar untuk merendahkan standar keperluan jasmani kami, supaya kami lebih dapat memperhatikan keperluan rohani kami, yaitu makan firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.